Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membangun REST API menggunakan Flask. Dari sebelumnya kita ngebahas materi tentang configuration. Sekarang kita akan membahas tentang URL routing. Nah, mengapa saya langsung ngebahas URL routing? Karena pada dasarnya URL routing ini adalah fondasi dari RESTful API. Karena backend API mesti menangani request kan dari user. Nah, request dari user atau dari klien, entah itu mobile atau web browser atau apapun jenis kliennya, mereka kalau menggunakan protokol HTTP pasti biasanya pointing ke URL. Ada yang enggak juga, ada yang pakai RPC atau pakai apa, pakai gRPC. Tapi untuk REST API menggunakan HTTP protokol. Nah, otomatis kita harus mengikuti protokol mereka. Salah satunya adalah URL routing. Nah, sebenarnya sih kodenya nggak beda jauh dari yang chapter sebelumnya. Kalau chapter sebelumnya kan ngebahas tentang configuration, ini tetap kita lanjutin kodenya biar nggak terlalu beda jauh. Nah, hanya saja sekarang ada perbedaan. Saya nambahin endpoint search di sini. Terus nambahin endpoint article, create article, get article by ID, update article by ID, delete article by ID, terus ada demo redirection sama redirect page-nya. Nah, tapi di pembahasannya kali ini murni ngebahas URL routing. Belum ada koneksi ke database, belum ada koneksi ke caching, belum ada authentication. Kita ngebahas dulu tentang URL routing. Nah, pada dasarnya di Flask itu untuk routing itu sebenarnya menggunakan deklarator app.route. Nah, app ini kan sebenarnya fungsi application si Flask-nya itu sendiri. Nah, untuk routing itu menggunakan .route dari app dan dijadikan sebagai deklarator terhadap satu function. Nah, kalau slash berarti ini root, makanya dinamain get home. Ya sebenarnya nama fungsinya bisa beda-beda, bisa home, show home, terserah lah. Yang pasti kalau endpointnya slash itu artinya home, root page-nya. Nah, terus saya bikin nih search endpoint. Nah, search endpoint ini bisa menangkap query string dari URL. Nanti kita coba demoin setelah ini. Jadi si query string ini kalau mau ditangkap value-nya menggunakan function get dari request.args. Nah, nanti dicek kalau misalnya nilainya nggak ada, kasih default value. Nah, nanti show respon. Nah, karena kita akan ngebahas tentang URL routing, kita membutuhkan banget HTTP client. Pakai browser mungkin bisa, tapi agak susah kalau mau ngirim request berbasis post, update, dan delete. Nah, kalau pakai curl juga bisa, cuman ya visualnya sih nggak enak gitu. Nah, di sini saya menggunakan Insomnia REST Client. Nah, ini mirip sama Postman, cuma kalau Postman itu jujur aja agak kurang praktis sih kalau sekarang. Dulu sih nggak require login, tinggal pakai beres gitu. Kalau sekarang mesti login, dan setelah login itu nggak langsung bisa dipakai. Nah, kalau si Insomnia butuh login, tapi setelah login bisa langsung dipakai gitu. Nah, saya nggak akan review tentang REST client-nya ya. Cuman kalau saat ini saya lebih merasa cocok sama Insomnia dulu. Nah, Insomnia ini bisa di-download dari insomnia.res/download. Dan ternyata si Insomnia ini sekarang di bawah Kong. Kong itu kalau nggak salah Kong API Gateway. Nah, ini nih.
Si Kong ini salah satu API gateway yang banyak dipakai untuk enterprise. Salah satunya digunakan untuk menjadi API gateway bagi Kubernetes workloads. Jadi kalau ada request mau datang ke Kubernetes cluster, nah di depannya itu dikasih Kong. Nah si Kong itulah yang menjadi API gateway-nya. Oke, yaitu sekilas tentang Kong dan Insomnia. Nah, tadi kita kan udah buat tuh yang home. Kita coba request ya. Oh, nggak bisa katanya. Bentar. Udah dijalanin belum? Oh, belum dijalanin server. Sorry. Kita coba jalanin. Nah, ini home-nya. Di sini nggak ada apa-apa ya. Cuma URL routing. Cuma URL-nya aja. Hostname-nya localhost. Portnya 8080. Bodinya masih kosong. Out-nya kosong. Header-nya juga cuma begini. Kita hapus dulu. Nggak penting soalnya. Nah, docs yang nggak ada docs-nya. Terus tadi kita ngebahas tentang search. Nah, si search ini kalau bisa kita lihat, begitu ada request ke endpoint /search, maka si get search akan memproses query string dan menampilkan respon. Nah, kita coba nih search. Nah, di sini saya pakai query stringnya Q sama dengan programming. Kita coba apa hasilnya. Nah, responnya adalah searching page. Sorry. Responnya adalah message dengan pesan searching page. Terus limitnya 10, page-nya 1, keywordnya programming, keyword type-nya artikel. Nah, ini hanya permisalan. Misal kita nggak pakai nih, sorry, yang ini diedit nih. Kita nggak pakai nih, kosong. Q-nya kosong, ini ya mau nantinya diproses sebagai get all article bisa. Atau nggak nampilin artikel sama sekali juga bebas, tergantung requirement dari bisnis prosesnya. Nah, kita balikin lagi, misalnya key Kubernetes. Nah, maka dia nampilin key sama dengan Kubernetes. Kita tambah lagi nih, page-nya 2, terus limitnya 100. Nah, ketangkep kan? Nah, kita cobain yang terakhir, queue type sama dengan artikel. Yang artikel deh. Kitabnya apa ya? Snippet misalnya. Queue type itu jadi kayak content type-nya ceritanya, snippet. Atau misalnya content type-nya cheat sheet. Apapun itulah ya. Yang pasti si URL routing flash ini sudah bisa menangkap query string dari URL atau dari endpoint /search. Nah, kita balik lagi ke kodenya. Kalau di sini untuk menangkap query string perlu diingat lagi, kita harus menggunakan request.args.get gitu. Nah, terus perlu di handling juga. Kalau kosong ya kasih default value, kalau enggak nanti malah jadi error. Begitu. Nah, sekarang kita coba ke endpoint selanjutnya yaitu /article. Nah, perlu diingat kalau misalnya si routingnya itu nggak ada tambahan apapun seperti yang get home, get search, sama get articles, itu artinya get. By default si flash itu menandai sebuah endpoint itu sebagai get. Nah, kita coba ya, /article. /article mana? Nah, ini nih. Begitu. Dia akan menandainya sebagai get. Tapi berbeda dengan yang berikutnya. Di sini saya tambahin method sama dengan list dan di dalamnya post. Nah, jadi si flash ini ternyata mendukung juga kalau suatu endpoint itu bisa dua metode, mau post mau get, atau mau delete ya terserah lah ya. Intinya dia bisa handling multiple HTTP methods.
Nah, cuma untuk contoh kali ini saya ambil satu aja gitu. Nah, si slash artikel ini saya tambahin metode post, sehingga kalau untuk request, untuk mendapatkan respon post new artikel ini, kita harus menggunakan request post di Insomnia-nya. Nah, ini saya udah bikin juga. Sekarang kita tambahin. Nah, post kalau 1080 slash artikel. Nah, muncullah respon post new article. Ya, untuk saat ini belum dibuat lengkap ya, baru nerima requestnya sebagai post dan nampilin message-nya. Nanti di materi selanjutnya akan kita coba untuk menangkap value dari HTTP request postnya. Nah, berikutnya kita juga bisa ngambil param dari suatu URL. Nah, di sini saya ambil param namanya UID dengan tipe in. Nah, UID ini nggak mesti ditulis di URL-nya, tapi si Flash akan ngeparsing URL dan menyimpan value-nya itu ke dalam variabel UID, atau di sini jadi parameter si function get article by ID itu sendiri. Nah, get article by ID ini nerima param UID. Nah, UID-nya tipe integer, berarti harus angka. Kalau string ya mungkin kena error. Nah, dengan menangkap parameter ini, kita bisa tangkap parameternya dan ditampilkan sebagai respon JSON. Nah, kita cobain ya. Ini artikel dengan ID 123. Nah, ID 123. Oh, misalnya saya punya artikel lagi yang lain seperti ini lagi, atau artikelnya ID-nya 1000, sama juga, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya nggak beda jauh sama yang get article by ID. Ini adalah update article by ID. Bedanya adalah di methodsnya adalah put. Nah, sekarang kita coba mana ya, oh ini kita coba update artikel dengan ID 123. Nah, dapat nih ID 123 put edit article by ID. Oh, itu ada yang salah deh. Kenapa ada huruf F? Nah, tolong edit yang ID 99. Ya udah, edit aja. Itu. Nah, lanjut ke yang terakhir, tipenya adalah delete. Nah, metodenya delete. Nah, berarti ini harus dipanggil dengan tipe metode delete. Nah, ini bisa diganti-ganti. Get post put patch delete option head. Tapi yang biasanya saya sering pakai sih get post put delete. Nah, seperti ini. Coba kita ganti delete yang artikel 29. Nah, berhasil ya. Nah, balik lagi. Terakhir ada tentang redirect. Nah, redirect ini pada dasarnya kita bisa gunain untuk memanipulasi request. Misalnya ya kalau login SSO kan perlu di redirect. Atau misalnya kalau ada request tertentu berhasil, terus harus di redirect lagi. Ya, tergantung apa yang mau diperlukan. Tapi redirect itu tersedia di Flash dengan menggunakan URL-for. Nah, URL-for ini bagian dari modul Flash yang kecil ya, bukan Flash yang besar. Karena Flash yang besar itu merujuk ke kelasnya si Flash, kelas di Python gitu. Nah, kita cobain ya. Tapi sebelum itu pertama endpoint-nya itu /redirect, fungsinya get redirect. Nah, terus dia return redirect dengan URL for get landing. Nah, ini get landing ini adalah nama dari fungsinya, bukan endpoint-nya. Jadi maksudnya kurang lebih begini. Kalau ada request ke /redirect, tolong redirect ke URL untuk function get landing yang artinya adalah /landing. Nah, kita cobain ya. Nah, yang ini nih.
landing from redirection gitu. Kita coba lihat source code-nya. Nah, landing from redirection itu ada di /landing, bukan yang ini. Coba kita baca timeline. Nah, ini nih kecatat nih, ada redirect history-nya, location/landing. Nah, kurang lebih seperti itu tentang redirection. Dan sepertinya sih sampai sini dulu, karena URL routing ini sebenarnya luas. Cuma ya saya akan coba paparin dulu yang basicnya dulu, karena most of the time ya untuk membuat REST API itu ya hanya melibatkan GET, POST, PUT, dan DELETE. Nah, pernah saya kerja di sebuah perusahaan, dan apa ya, PUT dan DELETE itu nggak dipakai, semua disimpan ke POST. Nah, itu bisa dibilang praktis yang kurang tepat. Ya kenapa? Karena kita jadi nggak tahu separasinya. POST itu sebenarnya cocoknya untuk create. Nah, HTTP protokol udah menyediakan bahwa ada metode namanya put dan delete. Nah, silahkan gunakan protokol itu. Ya bukan berarti apa ya? Bukan berarti harus saklek ya. Tapi kalau udah ada protokol, lebih baik ikutin protokol. Kenapa? Karena nanti kalau project si Flash ini misalnya dilanjut sama orang lain bisa jadi lebih mudah adaptasinya dan tidak merugikan perusahaan. Kalau request itu cuma get dan post, terus untuk update dan delete di post juga, ya ujung-ujungnya di refactor sih, karena itu bukan pendekatan yang sempurna lah gitu. Jadi perlu diingat dan perlu dicatat bahwa untuk untuk put dan delete, pastikan menggunakan metode put dan delete itu sendiri, jangan menggunakan post. Sekian pembahasan dari saya tentang URL routing di Flash. Nanti berikutnya kita akan mencoba membahas materi-materi lain yang masih berhubungan dengan membangun REST API di Flash. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.